Selama ini, anak-anak selalu diajarkan untuk tidak durhaka kepada orang tuanya. Namun, tahukah kita kalau orang tua juga bisa bersikap durhaka kepada anaknya? Bahkan, ciri orang tua yang durhaka juga sangat mudah terlihat. Dalam ajaran Islam, orang tua yang durhaka kepada anaknya juga sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan mentang-mentang sebagai orang tua yang merasa sudah melahirkan dan membesarkan anak bisa bersikap semena-mena kepada mereka. Tanggung jawab orang tua pada anaknya ialah dengan mengasuhnya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikatnya kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Ciri orang tua yang durhaka kepada anaknya. Menurut almarhum Syekh Ali Jaber, setidaknya terdapat 10 ciri orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu yang pertama, suka mencaci maki anak. Menurut Syekh Ali Jaber, hal ini sangat berbahaya apalagi jika dilakukan saat orang tua sedang emosi. Yang kedua, suka menghina anak. Jangankan menghina anak di hadapan orang lain atau teman-temannya, menghina mereka saat tidak ada orang lain juga sudah termasuk ciri orang tua durhaka. Yang ketiga, suka membandingkan anak dengan orang lain. Hal ini juga berbahaya karena akibatnya bisa menimbulkan anak kecil hati dan rasa benci kepada orang lain yang dibandingkan dengannya, apalagi jika yang dibandingkan adalah saudaranya sendiri. Yang keempat, mencintai anak dengan syarat. Misalnya, seorang ibu bilang kalau dia akan mencintai anaknya jika dapat ranking di sekolah, padahal orang tua seharusnya mencintai anak tanpa syarat. Yang kelima, menyampaikan informasi yang salah kepada anak kita. Contoh paling kecil, tetapi mungkin dilakukan oleh banyak orang tua adalah bilang anak laki-laki tidak boleh menangis. Hal ini tentu saja tidak benar, karena anak laki-laki juga manusia biasa. Jika dilarang menangis, bukan tidak mungkin ini akan menimbulkan masalah dengan kesehatan mentalnya. Yang keenam, selalu memberikan ancaman. Dengan tujuan apapun, misalnya agar anaknya mau makan, maka anaknya diancam akan diajak ke dokter gigi. Padahal orang tua tahu anak takut sekali dengan dokter gigi. Meskipun maksudnya hanya main-main, tetapi ketakutan tersebut bisa menimbulkan luka serius dalam diri anak. Yang ketujuh, melarang anak tanpa menjelaskan alasannya. Anak berhak tahu mengapa dirinya dilarang. Selain itu, dengan menjelaskan alasannya, anak jadi lebih mengerti, sehingga lebih mudah untuk dilarang melakukan sesuatu yang tidak baik untuknya. Yang kedelapan, menghancurkan kepercayaan diri anak. Tidak semua anak mudah membangun rasa percaya dirinya. Jika orang tua selalu menyebut anaknya bodoh, apalagi di hadapan orang lain, tentu saja hal ini menghancurkan kepercayaan dirinya. Yang kesembilan, mendoakan hal-hal yang buruk untuk anaknya. Saat merasa kesal dan marah pada anak, jangan pernah mendoakan hal yang buruk untuknya. Jika ini dilakukan, maka kita sudah masuk ke dalam ciri orang tua durhaka. Yang terakhir, yang ke-10, suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menutupi aib umatnya. Mengapa kita sebagai orang tua berhak untuk membongkar aib anak kepada orang lain? Mungkin orang tua menganggap aib tersebut hal biasa. Misalnya saja bilang ke keluarga besar kalau anak masih suka mengompol. Namun bagi anak ini mungkin aib yang sangat memalukan untuknya. Anak durhaka bisa jadi karena orang tuanya durhaka. Jika ada anak yang bersikap durhaka pada orang tua, bisa jadi disebabkan karena orang tua yang lebih dulu bersikap durhaka pada anaknya. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, halaman 69-70, dan Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut yang ditahqiq oleh Abdul Latif Hasan Abdurrahman, yaitu ketika ada seorang laki-laki datang menemui sahabat Umar bin Khattab. Ia mengadu akan tindakan kurang ajar anaknya. Bukannya mengakui kesalahannya, si anak justru mencela orang tuanya karena telah menelantarkannya. Mendengar penjelasan pihak si anak, Umar justru menegur keras orang tua anak tersebut. Beliau memandang ke arah orang tua si anak dan memberinya nasihat. Anda mengadu kepadaku akan kenakalan anakmu, sementara Anda sendiri telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu.
Anda telah memperlakukannya dengan buruk sebelum ia memperlakukan buruk kepadamu. Jadi, selain mendapatkan dosa besar, lakukan ciri-ciri orang tua yang durhaka pada anak seperti yang tadi disebutkan juga bisa membuat anak jadi durhaka. Semoga kita terhindar dari sikap yang buruk tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.